Hai semua, hari ini saya mau membahas satu perjanjian yang sangat penting dalam membentuk sejarah Eropa, terutamanya mengenai organisasi Uni Eropa. Apa perjanjian itu? Ialah Traktat Paris, atau dikenal dalam bahasa Inggris Treaty of Paris. Traktat Paris ini sebenarnya perjanjian internasional yang ditandatangani di tahun 1951. Tujuannya saat itu adalah untuk membentuk apa yang disebut sebagai European Coal and Steel Community atau disingkat ECSC, yang menjadi salah satu dasar penting bagi pembentukan apa yang sekarang kita kenal sebagai Uni Eropa. Nah, ide untuk Traktat Paris ini pertama kali muncul dari seorang pejabat Prancis yang bernama Jean Monnet dan diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis saat itu, yaitu Robert Schuman, di tahun 1950. Tujuannya adalah untuk menggabungkan produksi batu bara dan baja dari Prancis dan Jerman Barat dalam satu otoritas bersama. Menurut teman-teman, kenapa ya batu bara dan baja begitu penting untuk digunakan gitu ya, untuk dikelola oleh satu otoritas bersama saat itu? Nah, kita nggak boleh lepas dari sejarah politik global saat itu. Masa-masa 1951 adalah masa-masa recovery dari Perang Dunia Kedua. Dan batu bara dan juga baja adalah bahan dasar industri senjata dan kekuatan militer. Sehingga harapannya nih dari Jean Monnet dan juga Robert Schuman saat itu adalah dengan menggabungkan produksi kedua bahan ini antara Prancis dan Jerman Barat bisa memperkuat kerjasama di antara dua negara yang pernah berperang pada saat itu, sehingga harapannya nih mudah-mudahan perang antara Prancis dan Jerman atau perang antara blok Barat dan blok Timur tidak terjadi lagi. Nah, Traktat Paris ini akhirnya mendirikan apa yang disebut sebagai European Coal and Steel Community yang memberikan kontrol bersama atas produksi dan distribusi batu bara dan baja kepada negara-negara anggotanya. Nah, ini adalah salah satu milestone atau langkah pertama menuju integrasi ekonomi di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Nah, dari Traktat Paris ini akhirnya pelan-pelan muncul ide-ide lebih lanjut untuk mengintegrasikan Eropa secara lebih mendalam. Kalau tadi kan hanya industri batu bara dan baja yang menjadi basis kekuatan militer di antara kedua negara. Dan setelah itu, setelah Traktat Paris ini, ada beberapa traktat-traktat lagi yang akhirnya menjadi fondasi dari Uni Eropa. Apa saja traktat-traktat lainnya? Jangan lupa nantikan di episode berikutnya. Sampai jumpa.